Shalom jemaat Tuhan, apa kabar Anda semua? Haleluya. Saya percaya walau dimanapun kita berada, itu tidak akan dapat menghalang kita untuk terus bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya mengajak kita untuk naikkan ucapan syukur untuk Tuhan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, bahwa Dia telah berbuat begitu banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Kita tetap bersyukur kepada Dia baik dalam susah dan senangnya kehidupan kita. Kita bersyukur karena punya Allah, karena punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang sentiasa memberkati dan memberi kita peluang. Haleluya. Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau mengingat kembali akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan, untuk mengucapkan syukur dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Karena Tuhan, Engkau layak, hanya Engkau yang layak, Tuhan. Haleluya, Yesus.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, rancangan-Mu indah bagiku. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada lembah, Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. mari kita istiharkan. Haleluya, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Aku bersyukur, ku bersyukur Engkau Allah yang terbaik dalam kehidupan kami. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat pujian hanya untuk Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Walau dimanapun kita berada, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Karena di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita terus naikkan pujian kita bagi Tuhan, karena Dialah batu karang yang teguh, Dialah kota benteng, Dialah perisai, bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Amen. Haleluya. Kaulah Tuhan, kami mau bersorak bagimu Yesus. Come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Dia telah menang, yang menang kalahkan maut dan bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. 1, 2, 3, go. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Kau Yesus batu penjuru. Sama-sama kita katakan, Kau Yesus batu penjuru, Kaulah keselamatanku, darimulah keselamatanku. Dia telah menang, yang menang kalahkan maut. Yes Lord, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat, dahsyat berkuasa. Come on. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, yes, Kau Raja pemenang. Come on. Bersorak, masyurkan, masyurkan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Kau perkasa Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak. Come on. Sama-sama, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan. Sebut namanya. Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan, gumul pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, megah dan berjaya. Yesus Tuhan,
Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Come on, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa namanya? Yesus, namanya Yesus, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami miliki Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Dalam kekelaman di dunia ini, Tuhan, kami rindu untuk terus berdiam, datang di hadapan-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Letakkan Engkau di tempat yang terutama dalam kehidupan kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
ajaib perkasa perbuatanmu. Naikkan suaramu, ku nyanyi haleluya. Sembah Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib perbuatanmu. Kami tak takut dosa, kami tak cemas, hanya dalam-Mu. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menguatkan kami, Bapa. Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amen. Ajaib perkasa, yes Lord, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Hanya Kau yang layak. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya. Ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang utama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk menerima segala puji dan sembah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan cemas, karena Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian hanya untuk Engkau. Amen. Amen. Haleluya. Salam Elohim, selamat pagi dan selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah dan cerah ini, kita ingin menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai pada saat dan detik ini, sehingga kita boleh mengatakan bahwasanya kalau kita ada seperti mana kita ada pada saat ini, baik secara jasmani dan secara rohani, itu semuanya merupakan tanda dan bukti kasih dan setia Allah yang sungguh luar biasa.
sehingga tidak ada kata, tidak ada daya, tidak ada harta, dan tidak ada apa-apapun yang dapat kita kembalikan kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Nya. Jadi dengan itu kita menghadap Dia dalam doa dan kesyukuran atas segala rahmat-Nya. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam dan melalui nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan, ruang, dan peluang di mana kami dapat bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam rangka kami dapat turut serta berbakti dan beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Dan pada saat ini khususnya untuk mendengarkan sabdamu. Jadi maka dengan itu kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus akan mempersiapkan hati dan diri kami untuk siap sedia disapa oleh Tuhan dengan firman-Nya yang sebentar akan kami renungkan bersama. Dengan itu baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Bapa kami di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu teks yang kita ambil dari Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-33. Dengan tema gereja yang meneroka. Dan tentunya ini merupakan satu tema yang berkaitan dengan tema tahunan untuk gereja kita pada tahun 2021 ini. Nah, nanti kita akan sedikit melihat pendahuluannya, dan setelah itu panduan isi khotbah, apa yang merupakan penerapannya, dan setelah itu kita akan mengakhirinya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat daripada Ulangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 33 ini, di mana saya akan bacanya dan kita akan melihatkannya bersama-sama. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka daripada gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-20 kita akan meloncat langsung ke ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 mengatakan, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai daripada Gurun Zin sampai ke Rehob, maksud saya, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negab, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sisai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Dan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian ataupun penorokaan negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu
dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negab, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pergunungan. Orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Namun Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri itu yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami telah lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikianlah pembacaan dari Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat 33. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini dalam konteks pembacaan kita ini, Tuhan telah membawa umat Israel keluar dari perbudakan selama 400 tahun di Mesir, dan juga telah memberikan hukum Taurat kepada mereka di Gunung Horeb ataupun Sinai, dan membawa mereka sekarang di perbatasan tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Kanaan ini kalau kita lihat dalam Ulangan pasal yang pertama, dan juga khususnya ayat 19 sampai 20, mereka sudah sepertinya sekarang ini di perbatasan tanah Kanaan. Sehingga Allah memerintah Musa untuk membawa umat Israel pergi ke tanah perjanjian ini, dan sebagai pemimpin yang taat setia, Musa taat melakukan perintah Allah. Kalau kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Namun sepertinya perintah ini dipakai oleh beberapa umat Israel menjadi kesempatan dan kesempitan untuk tidak menaati perintah Tuhan dan juga suruhan daripada Nabi Musa. Memang pada awalnya mereka meminta supaya mereka mengirimkan mereka untuk mengintai dan meneroka tanah itu, supaya mereka sebenarnya ada alasan untuk tidak merebutkannya. Sehingga pada saat mereka kembali dari penerokaan pengintaian ini, di tengah berita yang baik, ada banyak alasan yang menakutkan dan mengerikan yang mereka sampaikan. Kalau kita lihat dalam ayat 26 sampai ayat 23 tadi. Nah, walaupun Musa meyakinkan bahwasanya Tuhan akan menyertai mereka,
menolong dan bantu mereka untuk maju dan meraih kemenangan dan masuk dalam tanah Kanaan. Namun mereka sepertinya tidak percaya terhadap janji Tuhan, pertolongan Tuhan, dan campur tangan Tuhan, sehingga mereka tidak menang akhirnya nanti. Bahkan mengalami akibat yang parah dan padas dan pedah sekali. Dalam ini Ulangan 1, Deuteronomy 1, 29-33 ini. Sehingga kita boleh katakan bahwa setakat ini oleh karena ketakutan mereka serta ketidaktaatan mereka membawa hukuman yang parah dan padah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita lihat latar belakang dan konteks situasi mereka pada saat ini, kita akan masuk dalam isi khotbah yang berkaitan dengan yang pertama dulu, di mana memang mereka taat untuk pergi mengintai ataupun meneroka tanah Kanaan ini. Di mana memang yang pertama Allah telah memerintahkan mereka untuk pergi, secara khusus 12 orang pemimpin. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, dan memang sesuai dengan Ulangan pasal yang pertama ayat 22 juga diberitahukan kepada kita bahwasanya mereka sendiri sebenarnya juga yang meminta supaya mereka pergi mengintai ataupun meneroka, mensurvey tanah Kanaan ini. Nah, sehingga yang ketiga daripada ayat yang ke-21 memang mereka taat pergi. Ya, ayat 21 mereka pergi, dan ayat 22 mereka berjalan, dan ayat 23 mereka sudah sampai di sana. Dan terus memotong setandan buah anggur. Sehingga buah anggur ini sepertinya besar sekali. Sehingga berdualah mereka mengandarnya dan membawanya kembali, serta beberapa buah delima dan buah ara kepada umat Israel dan Musa. Dan juga mereka menyampaikan ada berita yang bagus, yang baik, yang positif. Tetapi ada juga berita yang buruk, yang sepertinya mengatasi berita yang baik tadi. Jadi itu sepertinya ada ketaatan melaksanakan, dan pelaksanaan dan penyelenggaraannya agak baik dilakukan oleh kedua belas pengintai ini. Nah, yang kedua kita lihat pada saat waktu mereka berada di hadapan Musa dan umat Israel setelah kembali dalam pengintaian ini, dalam penerokaan ini. Di mana yang pertama kita akan lihat 5 jenis laporan ataupun berita yang positif disampaikan oleh mereka. Di mana yang pertama dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29, kita sangat bersyukur oleh karena ternyata tanah yang akan mereka terokai ini adalah tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-27, ya, di mana kita dapat melihat tanah Kanaan ini memang sebelumnya telah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada umat Israel. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 8 dan juga ayat 17 dan juga Keluaran 13 ayat 5 dan Ulangan pasal yang ke-6 ayat 3. Nah, di mana kita lihat anggur dibawa oleh 2 orang laki itu telah lama sepertinya menjadi simbol negara Israel.
Bahkan pada saat ini, ia masih merupakan simbol yang populer di Israel dan merupakan logo bagi jabatan pelancongan mereka. Jadi sejak insiden ini, ada akibatnya, dampaknya sampai pada situasi dan kondisi negeri ataupun negara Israel pada saat ini. Nah, dari ayat yang kedua, kita juga melihat Tuhan telah berjanji untuk menolong dan memberikan kemenangan kepada mereka pada waktu mereka akan masuki negeri ini. Dan juga dari ayat 20 kita dapat lihat Nabi Musa memberikan dorongan moral kepada mereka supaya mereka berhati-hati dan sekaligus meminta supaya mereka juga membawa sedikit hasil daripada negeri itu, supaya ada bukti bagaimana keadaan dan situasi yang sebenarnya ada. Dan seterusnya daripada ayat yang ke-30 kita dapat lihat laporan yang juga positif, di mana Kaleb mencoba meneramkan hati bangsa itu di hadapan Musa pada waktu dia mengatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi sepertinya ini paling tidak 5 hal laporan yang memberikan semangat, dorongan, kepastian dan keyakinan mereka mampu untuk merebutkan tanah Kanaan ini. Ini sangat baik sekali. Dan seterusnya kita lihat bagaimana sebaliknya ada juga laporan yang negatif daripada penerokaan ini, pengintaian ini. Di mana walaupun tadi di atas ada berita yang positif, tapi yang negatif itu diredakan, dikalahkan oleh berita yang sangat negatif ini. Dalam bagian ini ada juga 5 laporan berita yang negatif yang mematahkan semangat para pemimpin ini, apalagi para umat pada waktu itu. Di mana yang pertama, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28, mereka mengatakan bahwa bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, dan keturunan enak telah mereka lihat di sana. Ini merupakan satu musuh yang susah dikalahkan. Bahkan ditambahkan dengan ayat yang ke-29, ada orang Amalek diam di tanah Negeb, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori diam di pergunungan, dan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Ini sepertinya kokoh, kuat dan mantap di sekeliling Kanaan ini. Susah untuk menebuskan tubuh pertahanan mereka. Bahkan kalau kita lihat yang ketiga dalam ayat yang ke-31 mengatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Wah, ini satu berita yang betul, memang betul, di mana mereka, orang ini daripada ayat 28, 29 tadi, termasuk kesimpulannya dalam ayat yang ke-31 ini, memang betul. Musuh kita ini yang akan kita hadapi, memang mereka kuat daripada kita.
Tambah lagi dalam ayat 32, di mana laporan daripada 12 pengintai ini mengatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, ini kabar negatif, tentang negeri yang diintai, diterokai mereka ini dengan berkata, negeri yang kami telah lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini seperti kanibalisme ini. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sehingga ayat 33 tambah lagi, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu, kalau kita lihat laporan daripada 5 berita ini, yang negatif ini sangat mematikan semangat dan keinginan untuk maju demi meneroka dan memperolehi kejayaan, kesuksesan, dan keberhasilan dalam kehidupan kita, baik khususnya dalam konteks pelayanan kita, pelayanan gereja. Jadi maka itu, bagaimana yang dapat kita laksanakan dan lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan tema gereja yang meneroka. Dengan itu hasil daripada ketaatan mereka untuk pergi mengintai meneroka, ada laporan positif, ada laporan negatif. Bagaimana kita dapat mengkaitkannya dengan pelayanan gereja yang meneroka pada saat ini? Memang dalam konteks penerapan firman Tuhan ini kita bersyukur oleh karena pertama, Allah telah memberikan perintah dan titah dalam dan untuk kehidupan dan masa depan umat Israel pada waktu itu. Dan itulah rencana dan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan yang kedua, Musa sebagai pemimpin pada waktu itu taat setia mendengar dan melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga, kita juga bersyukur oleh karena para umat pada waktu itu, dan khususnya dalam konteks 12 pengintai ini, mereka pun taat setia untuk menaati perintah Allah dan suruhan daripada Nabi Musa pada waktu itu. Jadi tidak ada bantahan terhadap Allah dan terhadap pemimpin mereka. Syukur itu bagus dalam penerapannya, hubungannya dengan penerokaan gereja dalam pelayanan kontekstualisasi, hubungannya dengan misi dan penginjilan. Dan kita juga bersyukur dalam pelayanan misi dan penginjilan, dalam pelayanan penjangkauan jiwa, memang banyak tantangan dan cebaran dan pergumulan. Tetapi justru dalam hal inilah kita dapat menikmati dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita dan juga pelayanan kita. Jadi kendati dan walaupun sepertinya tadi di tengah-tengah berita dan laporan yang positif, memang ada saja berita yang negatif-negatif. Sehingga dalam konteks ini, berita yang negatif inilah yang mematikan semangat dan yang mengakibatkan keputusan
dan hukuman yang parah dan padah sekali bagi mereka. Dan walaupun Kaleb dan Joshua turut serta untuk menghibur dan menguatkan, tetapi masih terpancing, terpengaruh, dan takubur dengan laporan yang menakutkan dan yang menyusahkan mereka. Sehingga laporan dan berita yang negatif ini dapat memberikan hasil dan dampak yang susah dan parah bagi mereka pada waktu itu. Bapak Ibu, dalam penerapan kontekstualisasi pelayanan misi dan penginjilan, kita telah menerima amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18, di mana Yesus mendekati para muridnya dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan itu merupakan landasan daripada penerokaan dan pengintaian pelaksanaan pewujudan pelayanan misi dan penginjilan, di mana landasan kita bukan tergantung kepada kekuatan manusia semata, tetapi tergantung kepada janji penyertaan dan pertolongan Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi. Nah, sehingga melalui kuasa yang dari Tuhan Yesus ini merupakan kuasa yang diberikan kepada kita. Ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Dan sudah itu jadikanlah. Dan sudah itu baptiskanlah. Dan sudah itu ajarkanlah. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini amanat agung, ini penerokaan. Ada janji penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, perlengkapan Tuhan. Dan kita seperti para 12 pengintai ini pergi menjadikan, membaptiskan, mengajarkan, dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan kesadaran Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ini kontekstualisasi penerokaan pelayanan misi dan penginjilan, di mana amanat agung ini merupakan perintah kepada kita untuk kita lakukan. Dengan itu implikasinya, penerapannya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas janjinya, atas perintahnya, kuasanya yang akan melengkapi kita melaksanakan dan melakukan perintah amanat agung ini. Ada amin. Nah, yang kedua kita lihat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16, di mana kita bagaimana dalam pelayanan penerokaan misi penginjilan kita diutus sebagai domba di tengah serigala, di mana dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, dan sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Dalam pelayanan misi dan penginjilan, penerokaan dan pengintaian, penyangkauan jiwa, kita ini seperti domba di tengah serigala,
sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tetapi itu merupakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita supaya kita tetap taat dan setia dalam pelayanan penjangkauan jiwa dan keselamatan jiwa. Dan juga dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ini konteks spiritual warfare ataupun peperangan rohani, di mana kita diperhadapkan dengan tantangan, cabaran, pergumulan yang hebat sekali dalam pelayanan penorokaan ini. Jadi dengan itu kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan dan perlengkapan bagi kita. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur oleh karena melalui pengalaman-pengalaman pribadi dan juga gereja yang sudah kita alami dalam beberapa tahun-tahun yang lalu, kita bersyukur oleh karena dalam amanat agung yang merupakan tugas gereja untuk menjangkau jiwa, Tuhan telah menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan tugas penorokaan ini dalam pelayanan misi dan penginjilan. Kita bersyukur oleh karena pertumbuhan dan perkembangan kerja yang sedia ada sesuai dengan jumlah anggota dan sebagainya, itu memberikan dampak dan juga bukti lah, di mana melalui usaha penorokaan kita, penginjilan kita, misi kita, rupanya Tuhan sudah menolong kita sampai pada saat ini. Dan inilah merupakan satu kesempatan untuk kita terus meningkatkan dan memajukan pelayanan misi penginjilan, penorokaan, penjangkauan jiwa, dan keselamatan manusia. Jadi maka dengan itu Bapak Ibu, sebagai penutup, kita rindu supaya jemaat pada saat ini akan terus berdoa dan taat setia kepada rencana dan kehendak Tuhan untuk menjadi penjangkauan jiwa, penrokaan dalam pelayanan misi dan penginjilan. Dan seperti dalam konteks yang kita sudah baca, setelah kita menaati perintah Tuhan, kita menaati arahan daripada para pemimpin kita, majelis kita, dan kita sebagai umat turut serta bergandengan, saling membantu, saling membahu, saling menunjang dalam pelayanan penorokaan ini. Kendati dan walaupun kita menghadapi berbagai tantangan, cabaran, dan pergumulan, toh kita bersyukur karena janji penyertaan, perlengkapan, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian daripada kemenangan kehidupan kita dalam pelayanan penorokaan, pelayanan misi, dan penginjilan. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati dan melengkapi kita dengan kuasa-Nya memasuki dalam pelayanan misi penginjilan dan penorokaan jiwa-jiwa demi keselamatan manusia.
Amin. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Bapa di surga, yang telah memungkinkan kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami dalam rangka kami turut serta dalam pelayanan misi dan penginjilan, dalam pelayanan penerokaan untuk menjangkau jiwa dan keselamatan manusia. Seperti mana dalam konteks ini ada 12 pemimpin yang telah diutus untuk mengintai, untuk meneroka di tanah Kanaan. Kami bersyukur oleh karena laporan yang positif, yang bagus, yang seharusnya menjadi kebanggaan dan semangat untuk maju terus. Tetapi sepertinya ada juga laporan yang negatif yang melemahkan semangat, sehingga akibatnya tidak mampu dan berdaya untuk bergerak maju dan memperolehi kemenangan yang sebenarnya sudah diperintahkan dan diberikan kemenangan oleh Allah kepada kami. Tetapi oleh karena ketidakketaatan kami, akibatnya susah dan parah sekali. Dengan itu ya Tuhan, pada pagi ini kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara kepada kami, memberikan iman, ketaatan, dan semangat untuk melaksanakan pelayanan penerokaan ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkaulah yang memerintah kami, Engkaulah yang akan memberkati kami, Engkaulah yang akan mengurapi kami dan berikan kemenangan demi kemenangan untuk maju terus dalam pelayanan penerokaan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk mewujudkannya secara nyata dalam kehidupan kami secara konsisten dan konsekuen pada masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.